Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina di sini ya, fans di radio. Oke, buat fans di Radio Barong, jadi hari ini itu Rina bakal kedatangan tamu, yaitu ada Kak Tasya. Selamat sore Kak Tasya. Halo, selamat sore Kak Rina cantik. Ada Kak Tasya juga nih. Jadinya radionya hari ini tuh berseri-seri fans di Radio Barong. Sampai kita nggak sengaja ya kalau baju kita samaan pink nih. Ya kan? Iya bener banget sih Kak. Oke, Kak Tasya bisa nggak perkenalkan diri dulu? Ini ada fans di Radio Barong yang baru ngedenger cuma namanya aja Kak Tasya. Nah selebihnya silakan Kak Tasya. Oke, aku perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, aku Atanasya Gusanto, biasa akrab dipanggil Tasya, sebagai guru freelance. Aku juga punya private course di Singaraja, Alpha Private Course, dan aku juga sebagai mahasiswa di Unisa semester 6. Wah, keren banget ya fans Tia Radio Barong. Masih seorang mahasiswa semester 6 tapi udah punya banyak sekali bisnis nih. Kayak enggak bahasa Inggris aja nih, kayak joki juga ya. Iya bener. Wah, keren banget ya. Ini kita dari judulnya aja itu udah menarik banget, karena kita hari ini mengambil tema itu kuliah sambil kerja. Emang bisa? Karena kan kalau udah ngomongin tentang kuliah tuh pasti bawaannya tugas yang banyak kan Tasya. Jadinya nggak kepikiran untuk bisnis, apalagi kalau bisnis itu banyak lika-likunya. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, bisa ceritain nggak Tasya gimana sih ceritanya Tasya dulu waktu kecil sampai sekarang? Oke, jadi kalau ngomongin masa kecil itu sebenarnya mau bilang sedih, tapi aku seneng karena bisa membentuk Tasya yang sekarang. Okay. Tapi kalau dipikir-pikir masalah seneng, banyak juga waktuku yang tersisa buat les, terus-terusan belajar, karena jujur aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dan aku sama adikku itu memiliki karakteristik yang teramat sangat berbeda dari kecil. Jadi orang tua aku itu selalu nge-push aku buat terus belajar. Jadi kalau aku pulang sekolah, itu aku masuk sekolah jam setengah 7 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu aku makan sebentar, itu langsung les sampai sekitar jam 9 malam. Gila. Iya, jadi itu dari aku kelas ambis berapa, banget. Tasya? Itu dari kelas 2an SD itu udah kayak gitu. Wow. Les bahasa Inggris, les matematika, mata pelajaran lainnya kayak gitu. Semua mata pelajaran jadi aku wajib les. Itu nggak ada kayak misalnya kan kita hari Sabtu tuh pengen weekend lah atau jalan-jalan gitu. Kalau Tasya gimana? Kalau weekend emang aku selalu disediain sama orang tua aku weekend. Jadi Sabtu Minggu itu aku selalu diajak melali lah ibaratnya. Tapi malamnya tetap aku harus pegang buku. Itu biasanya aku ngejalanin kewajiban aku buat belajar itu di hari Minggu malam untuk prepare ke Senin paginya. Wih, gila ya fans di Radio Barong. Dari masa kecilnya aja udah nggak meragukan lagi sini Tasya. Karena kan kalau masa kecil itu apalagi baru kelas 2 SD ya. Kalau aku dulu pasti mainan aja sih. Bukuku tuh rapi banget karena nggak pernah disentuh gitu. Kalau Tasya justru malah belajar. Nah itu udah sampai SMP, SMA gitu terus atau gimana tuh Tasya? Iya, karena dulu aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi aku lahir besar di Jakarta sampai aku kelas 2 atau 3 SMP. 2 SMP terakhir itu di akhir-akhir kelas 2 SMP aku baru pindah ke Bali. Di sana aku mulai ngerasa kayak aku nggak belajarnya kurang tekun gitu, karena aku ngerasa aku belum menemukan saingan di sana. Jadinya aku ngerasa ya udahlah nggak usah belajar, kayak gampang gitu. Akhirnya pas di SMA baru kembali fokus belajar karena aku harus lomba segala macam gitu. Oh iya. Nah transisi perubahan dari sekolah di Jakarta terus pindah ke Bali itu banyak nggak kayak untuk menyesuaikan diri itu Tasya? Mungkin kalau ngomongin tentang perbedaan itu mungkin adanya di culture aja sih Kak, karena kalau aku lihat dari segi kacamata aku, anak-anak SMP pada umumnya di Singaraja itu memiliki etos belajar yang sangat kecil. Minim ya? Iya, mereka masih minim banget. Jadinya buat
Tasya yang udah dapat gemblengan dari kecil itu masih sangat mudah buat beradaptasi. Oke. Tapi ketika memasuki lingkungan SMA itu baru merasa oh ternyata mereka sangat-sangat kompetitif dan sangat berbeda di SMP kayak gitu. Dari sana lah Tasya lagi mulai bangkit ya, terpacu lagi ya. Iya betul banget Kak. Nah terus pernah nggak kalau SD itu kan Tasya ambisi banget nih ya, berarti dulu tuh Tasya selalu meraih ranking dong ya? Bisa dibilang kayak gitu. Tuh pernah nggak sih suatu saat gitu Tasya tuh turun ranking atau mendapatkan nilai yang tidak sesuai itu? Nah gimana tuh reaksinya Tasya? Puji Tuhan syukurnya belum pernah. Karena kalau kayak Tasya udah dapat nilai ulangan yang nggak seperti biasanya itu pasti papa tuh langsung kayak ini kenapa kayak gini, nanti belajar lagi ya. Emang dia nggak pernah marahin tapi dia kayak merasa gitu. Iya. Soalnya kan kalau yang udah terbiasa misalnya nih dapat ranking 1 ini itu suatu saat misalnya kalau ada perubahan gitu itu kan pasti tantrum gitu ya istilahnya karena kan kayak ya ampun udah belajar nih gini-gini. Nah terus yang paling sering kejadian itu pernah nggak Tasya udah belajar banget terus pada saat ulangan banyak banget nih temen yang nyontek lah, yang nanya lah, jadi di sana Tasya merasa ih kok nggak adil, aku aja belajar sendiri, jawab sendiri gitu. Pernah nggak sih ngalamin gitu Tasya? Sering banget apalagi di SMA karena kan anak-anaknya pada kompetitif jadi semuanya pengen ngejar nilai yang bagus tapi instan. Gitu. Dan mereka nyonteknya tuh nggak tanggung-tanggung tapi langsung lihat buku atau ada yang nyimpen di kaos kaki, ada yang nyimpen di dasi segala macam kayak gitu. Kreatif ya dia ya. Unik. Nah terus gimana tuh perasaannya Tasya di situ? Apa nggak ada rasa takut kayak waduh ini kalau dia dengan cara kayak gini sih udah dipastikan deh dia tuh nilainya besar gitu misalnya. Kalau dipastikan nilainya besar itu pasti, tapi karena Tasya udah tahu oh kayaknya nih emang gurunya udah tahu dia itu jejaknya seperti apa, jadi nggak akan didapetin ranking, jadi udah sih biarin aja karena kan dilihatnya itu dari keseharian ya, mungkin ulangan harian yang kayak gitu-gitu tuh ya Tasya ya. Oke, nah ini untuk awal aja nih Tasya biar fans Tia Radio Barong tuh kenal dulu ya sama Tasya. Nah jadi buat fans Tia Radio Barong sekali lagi yang mau bertanya-tanya, yang mau sharing-sharing bareng kita langsung aja DM Radio Barong FM atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut seperti biasa Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy.
ngomongnya. Di sini juga nggak masuk sih. Nanti ngomongnya nggak usah sampai gitu, biasa aja. Dari situ aja. Boleh. Udah masuk. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Hai fans setia Radio Barong, balik lagi nih bareng Rina dan juga ada Kak Tasya nih di sini. Nah, tadi itu kan kita sudah sampai cerita tentang pengalamannya Kak Tasya di masa kecilnya, yang dimana Kak Tasya itu ambisi banget ya. Waktu kecil itu suka mencari ranking, terus juga suka belajar dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bakal kulik lagi nih lebih lanjut tentang tema kita kali ini, kuliah sambil kerja emang bisa. Nah, gimana Kak Tasya cara mengatur kuliah sambil kerja? Kalau ngomongin kuliah sambil kerja, pasti aja banyak banget tantangannya. Tapi bagaimana cara mengatasi itu mungkin ke self management aja sih Kak. Bagaimana kita memanajemen diri sendiri, bagaimana kita tahu yang mana yang harus diprioritaskan. Karena kalau menurut aku sendiri, walaupun aku kerjaannya banyak atau lagi hektik, tetap kuliah itu nomor satu. Karena kan dengan kuliah nanti kita bisa dapat cita-cita yang lainnya gitu sih Kak. Jadi apa yang harus kita prioritaskan itu harus jelas. Baru kemudian kita bisa ke manajemen waktu, bagaimana kita manage waktu kita segala macamnya gitu. Nah, itu kan Tasya kebetulan sekarang itu ada bisnis ya. Gimana sih awal mulainya terbentuk bisnis itu Tasya? Kalau pertama kali aku start bisnis ngajar itu, jadi sebenarnya aku ngajar itu udah dari akhir SMA. Tapi waktu itu belum dibayar, jadi aku unpaid. Aku ikut jadi relawan muda, jadi volunteer di salah satu platform Indonesia gitu. Aku ngajarin anak-anak SMA yang lebih kecil di bawah aku, kayak gitu. Terus habis itu ngajar bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ada beberapa mata pelajaran, tapi karena aku lebih ngerasa aku lebih menguasai bahasa Inggris, jadinya aku memilih buat bahasa Inggris. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau aku ngajar juga anak-anak yang mau lanjut ke perguruan tinggi negeri, ngajar anak-anak yang mau UTBK, yang pelajarannya tuh kayak penalaran umum, penalaran kuantitatif kayak gitu. Oh, itu juga bisa ya? Iya, kayak gitu. Jadinya mulai dari sana, pas masuk ke kuliah, mulai ada tawaran buat Tasya mau coba ngajar gak gitu. Itu siapa dulu yang ngajar Tasya? Ada saudara, ada saudara yang ngasih murid gitu, kayak mau nggak coba kayak gini Kak, ngajar si A gitu. Habis itu belajar aja masalah suka atau enggak sama anak kecil itu bisa belakangan gitu, karena kan emang menyesuaikan juga ngajar anak yang SMA sama ngajar anak yang kecil kayak gitu. Mulai dari situ lanjut deh. Oh gitu. Nah, pas pertama kali Tasya ada murid gitu, Tasya ngerasa kayak aduh kira-kira aku bisa nggak ya, gimana nih ya berhadapan dengan anak kecil gitu. Kalau ngomongin bisa atau enggak dan berani atau enggak, pasti perasaan kayak gitu ada sih Kak. Tapi lebih ke peran orang tua, karena aku anaknya anak mama banget, jadi apapun pasti aku cerita, wah aku mau gini loh, kira-kira bagus gak ya, terus nanti prospek kedepannya gimana ya, terus nanti gitu, kalau ketemu sama murid yang kayak gimana ya kayak gitu. Oh berarti banyak jadi, cerita ya? Jadi lebih nguatin aja sih, lebih kayak ngedorong, oh ini loh Tas, gini gitu. Nah terus pertama kali Tasya itu mulai menjalani bisnis kan, itu pertama ada tawaran pertama tuh, itu selang berapa bulan tuh yang lain tuh datang tuh, lama nggak prosesnya Tasya? Jadi sebenarnya sebelum ada murid yang pertama ini, Tasya udah punya murid 3 di Singaraja yang emang private udahan. Selaras sama waktu Tasya SMA, tapi murid ini nggak konsisten karena dia manggil Tasya cuma pas buat lomba. Oh, jadi pas gitu. ada persiapan itu Iya, aja ya? Itu aja, bukan yang les pelajaran segala macam kayak gitu. Nah, pertama kali untuk terjun ke dunia mengajar ini kan pasti kita banyak belajar ya, salah satunya mengenal karakter dari murid. Nah, itu gimana tuh Tasya
prosesnya, karena kalau orang biasanya itu pasti lama banget mengenal proses karakter si anak ini, cara belajarnya digimanain, bolehnya dimarahinnya tuh batasnya sampai mana, itu gimana tuh Tasya? Kalau buat memahami dan mengenal karakter siswa itu panjang banget perjalanannya Kak. Bahkan sampai sekarang Tasya tuh masih ada, walaupun udah ngehandle murid ini selama 3 tahun, tapi karena seiring berjalannya waktu dia udah jadi anak remaja, udah mulai menjadi sedikit arogan. Kadang Tasya tuh sampai mikir, bener gak ya didikannya, bener gak ya kalau memperlakukan dia caranya kayak gini. Kok kenapa ya dulu dia baik banget, nurut banget sama aku, kenapa ya sekarang kok dia jadi membangkang kayak gitu, kenapa ya. Kadang kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu, kalau Tasya langsung konsultasi ke orang tuanya, dan orang tuanya sudah langsung memahami bahwa oh ternyata anak saya emang kayak gini, jadi lebih baik Miss langsung kerasin aja, nggak apa-apa, yang penting nggak main fisik gitu, emang langsung menyerahkan aja gitu. Gitu. Nah tadi kan Tasya sempat bilang panjang prosesnya. Nah bisa nggak diceritain panjang prosesnya tuh kayak gimana sih Tasya? Ini proses mengenali Iya. siswa. Kalau prosesnya panjang itu menurut Tasya mengenali dan mendalami karakter siswa itu kadang murid itu nggak sama semuanya Kak. Bahkan Tasya itu punya murid 2 siswa yang emang dia berkebutuhan khusus. Jadi kalau emang dia lagi marah, dia tuh bakal tantrum. Dan yang kedua itu dia agak lambat bicaranya. Karena kan Tasya buka kursus dari usia 3 tahun, anak usia 3 tahun. Nah, challengingnya di sana karena dia beragam punya karakter dia baik, tapi ternyata di samping karakter dia yang baik, dia berkebutuhan khusus. Jadi emang harus memahami dia di segi itu. Jadi kalau misalkan kita durasi belajarnya 1 jam, mungkin 30 menit atau 20 menit itu buat main-main, selebihnya baru kita bisa ngajar dia kayak gitu, baru bisa belajar masuk ke materi segala macam gitu. Nah itu kan tapi suatu hal yang spesial ya, karena nggak semuanya bisa gitu loh Tasya. Ini kan merupakan satu momen yang spesial karena yang pertama itu Tasya dipercaya oleh orang tuanya. Kemudian si anak ini juga mau untuk belajar sama Tasya. Selain challenge-nya itu anak kecil, kalau misalnya yang lebih gede itu ada nggak challenge-nya, misalnya kayak dia mau bullying atau gimana gitu? Kalau anak yang lebih remaja banyak sih, cuma rata-rata kalau anaknya remaja itu biasanya Tasya nge-handle-nya kayak pembinaan lomba di sekolah-sekolah kayak gitu. Itu baru kelihatan ada sifatnya yang teramat sangat arogan. Jadi ketika dia ngerasa posisi dia nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi dia bakal buat status yang ngemaki-maki orang atau nyindir-nyindir lawannya kayak gitu. Yang bikin kadang Tasya jadi guru, ini kayaknya aku salah didik deh. Kayak aku ngerasa kayak gitu. Padahal sebenarnya emang karakter dia yang seperti itu kayak gitu. Terus kemungkinan ada juga nemuin siswa yang emang sepanjang lomba dia temperamen. Jadi ketika dia lagi sparring atau lagi latihan terus nggak dapat sesuai apa yang dia mau, dia bakal kayak ngerasa kecil, rendah diri banget. Tapi di samping itu dia emosinya meluap-luap kayak gitu, marah-marah segala macam gitu. Nah gimana sih caranya menghadapi siswa yang kayak gitu Tasya? Karena kan umur kita juga kan belum dewasa banget ya, bisa dibilang kita tuh juga masih masih apa ya, remaja mungkin ya, yang emosionalnya itu ya juga kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, nggak stabil gitu. Gimana sih ketika lagi kuliah nih, energi kita udah dihabisin di kampus, terus pulangnya kita ketemu murid yang harus kita isi nih baterainya nih. Nah gimana tuh Tasya? Kalau kayak gitu ya, karena Tasya itu di kuliah kayak fokus belajar dan nggak terlalu ngabisin energi. Oh gitu ya. Di samping itu emang Tasya orangnya ekstrovert abis, jadinya ngerasa nggak pernah capek. Oh gitu. Iya, bahkan kadang Tasya udah kuliah, misalkan kuliah pernah sampai 5 matkul, 4 matkul gitu sampai sore sekitar jam 5:30. Habis itu Tasya lanjut lagi ngajar sekitar 4 murid atau 7 murid tapi dijadiin 3 plotter. Tapi Tasya nggak ngerasa capek. Setelah itu masih lagi buat tugas, masih lagi buat jokian segala macam. Karena ngerasa enjoy aja gitu. Karena Tasya suka banget sibuk. Mungkin karena dari kecil udah suka sibuk jadinya sampai besar. Kalau pas lagi nggak sibuk malah kayak
hariku Ngapain? kosong ya. Oh Gitu. iya. Nah, itu kan untuk mengenali, berarti kalau misalnya ada murid yang mungkin aduh kak aku capek banget nih belajar, itu sering nggak menghadapi kayak gitu, dia kayak butuh motivasi, sedangkan Tasya tuh lagi mau ngasih materi tapi dia belum siap nih nerima materinya. Nah itu gimana tuh caranya Tasya kalau gitu? Kalau aku lagi ngadepin murid yang kayak gitu, aku selalu ngajak dia belajar sambil main game. Karena setiap aku ngajar, emang aku selalu ngajak belajarnya sambil main game, entah itu kartu. Mungkin kalau teman-teman yang udah lihat dari laman Instagram atau Facebook aku, Nah apa tuh namanya Tasya? kalau Instagram aku yang lebih aktif itu namanya Alpha Private Course. Oke, buat fans Tia Radio Bareng bisa langsung di follow ya. Nah terus kalau Facebooknya? Kalau Facebooknya sama Alpha Private Course tapi nggak aktif. Oh gitu. Berarti teman-teman bisa follow yang di Instagram ya untuk cari-cari tahu lagi ya. Nah terus gimana tuh main games? Akhirnya dianya balik lagi moodnya. Jadi semangat lagi, tapi gitu nggak bisa langsung ke belajar, mungkin main gamenya 20 menit kayak gitu. Oh iya. Nah pernah nggak Tasya ngalamin ketika sekarang ini Tasya udah nyiapin aku mau kasih materi 3 gitu ya misalnya. Nah terus muridnya ini cuma bisanya nangkepnya 1 atau bahkan 2. Itu Tasya pernah ngerasa kayak aduh gila pusing banget, ini kenapa ya kok susah banget nangkepnya. Nah pernah nggak ngalamin yang kayak gitu Tasya? Pernah, sekali dua kali pernah pasti. Apalagi kalau udah di akhir semester kayak gini, itu pasti murid-murid mau les nggak mau les, mau les nggak mau les. Dia nggak mau les, tapi dia pengen les karena ngerasa di hari-harinya gabut. Jadi Oh, gitu. caranya ngatasin itu ya udah, akhirnya harus ngekompensasi mereka bahwa ya udah boleh 1-2 pelajaran aja kayak gitu. Pernah nggak kan ketika tujuannya Tasya itu nggak nyampe nih di muridnya, Tasya ngerasa kayak aduh apa aku yang belum bisa ngajar atau muridnya yang emang susah untuk diajar. Itu pernah nggak ngerasa kayak gitu sih? Sering, apalagi kalau ngebina anak-anak lomba. Aduh Iya, itu itu gimana pasti. tuh Tasya, caranya Tasya untuk menghandle emosionalnya Tasya itu? Caranya menghandle gimana ya, aku biasanya selalu ngasih wejangan ke murid-murid bahwa mereka harus paham bahwa Tasya itu hadir di sana sebagai figur guru, sebagai tutor mereka, bukan Tasya yang bisa membantu mereka sepanjang lomba. Apalagi buat mereka murid-murid SMA yang biasanya mau ikut lomba debat bahasa Inggris seperti itu, mereka harus Tasya kasih wejangan yang lebih ekstra sih, karena biasanya karena ke bawah suasana lomba debat jadinya mereka jadi temperamen kayak gitu. Oh iya. Nah pernah nggak ada murid yang kayak tadi ya bisa dibilang buat status dan lain sebagainya, walaupun itu kayak nggak ada sangkut pautnya ke kita, tapi kita kan ngerasa sakit hati juga ya Tasya ya. Nah gimana tuh cara ngebina anak-anak yang seperti itu Tasya? Tasya mulai dari mana? Mungkin dengan ajak ngobrol atau apa? Ada nggak cara-cara yang Tasya lakukan setelah Tasya ngelihat waduh ini kok kayak gini gitu? Kalau Tasya pribadi biasanya ajak ngomong siswa tersebut face to face, atau kalau emang dia udah nggak bisa banget diajak ngomong secara face to face, mau nggak mau harus ngomong ke pihak guru atau orang tua. Ada satu murid yang emang orang tuanya sangat mendukung dia buat ngomong kasar, bikin status kayak gitu. Nah, karena itu ada gimana orang tuh? tua yang bilang maaf ya miss, dia minta maaf awalnya, tapi dia seperti menormalisasi bahwa itu merupakan kekesalan anaknya dan luapan emosi. Jadi kita sebagai guru juga nggak bisa ngomong apa, masa kita jadi menggurui orang tuanya, kan kita nggak bisa kayak gitu. Benar-benar. Oh gitu ya ternyata ya. Nah ada nggak yang siswa yang dia itu semangat banget untuk ikut lomba dan lain sebagainya, atau ahli deh gitu ya, apa menguasai lah ya, tapi orang tuanya itu nggak bisa mendukung sepenuhnya. Misalnya kalau dalam anak-anak tuh kan mau pentas nih butuh biaya rias, biaya penyewaan kostum dan lain sebagainya. Kayak ini bahasa Inggris kan mengeluarkan biaya untuk les gitu. Ada nggak anaknya yang udah istilahnya udah semangat, udah pintar, tapi dia masih kekurangan, apa ya, dibilang bukan kekurangan sih ya, tapi kayak dia merasa tidak
ada dukungan yang full gitu dari orang tuanya, ada nggak yang kayak gitu Tasya? Ada. Oh, itu Dan- gimana ceritanya Tasya? Jadi pernah waktu itu Tasya lagi ngebina lomba debat bahasa Indonesia di salah satu sekolah, tapi tidak terkait dengan sekolah tersebut secara langsung. Jadi murid-murid ini, tim ini, dia menghubungi Tasya secara pribadi. Iya. Jadi murid ini di pertemuan pertama dan kedua dia ngerasa mampu aja, tapi akhirnya di pertemuan 3 dan selanjutnya salah satu dari tim ini dia bilang bahwa Miss, aku nggak mampu, aku nggak sanggup kalau segini bayarannya kayak gitu. Karena orang tua aku buat makan sehari-hari aja itu berkecukupan Miss, dan aku juga bekalku sedikit banget. Jadi boleh nggak kalau aku ada kebijakan lain lah untuk aku dan timku. Terus akhirnya Tasya ngasih. Aduh, ngelihat yang kayak gitu tuh Iya. gimana tuh rasanya Tasya? Karena kan ada yang orang tuanya mendukung banget, tapi pas diajar anaknya ngerasa udahlah kan cuma disepelekan gitu. Tapi ada yang memang benar-benar membutuhkan banget, tapi satu sisi orang tuanya yang belum bisa mendukung full gitu. Gimana ngeliatnya Tasya kok ngeliatnya kayak gitu? Kalau aku ngelihatnya ya, karena menurutku aku ngajar itu nggak harus melulu tentang materi. Jadi aku ngerasa dia punya semangat untuk ingin tahu aja, itu rasanya aku udah bersyukur banget. Jadi kalau misalkan dia punya semangat untuk belajar, apalagi dia saat itu dari nol banget. Iya, dia nggak tahu banget tentang apa itu debat, bagaimana sih debat itu Miss gitu. Dia benar-benar kepo dan sampai akhirnya dia punya rasa bahwa dia pengen jadi pemenang. Itu benar-benar rasa wah gila, bersyukur banget ya anak ini. Jadi apa kebaikan yang kita tabur buat dia, ternyata itu menjadikan dia orang loh. Itu loh berkat kebaikan kita. Kalau kita bersikeras bahwa oh ini fee-nya harus segini loh, harus segini, gini, mungkin dia nggak bisa jadi orang seperti itu gitu. Nah, pernah nggak ada satu siswa yang ikut lomba terus dia udah ambis banget mau menang, tapi tahu-taunya dia nggak menang? Dan gimana tuh Tasya ngelihatnya tuh kayak dia kan udah les nih, dia kan udah belajar nih sama kita, tapi pas dia naik panggung ternyata hasilnya itu gak sesuai sama keinginannya dia gitu. Di sana gimana Tasya menyikapi? Dia pernah nggak kayak Miss aku gak dapet juara nih aku gini? Nah ngelihat dia melo tuh Tasya gimana Kalau Tasya jadi responnya? ikut sedih, tapi karena kita sebagai guru harus profesional, nggak boleh nunjukin gimana sedih Nah kita. itu Karena kalau nunjukin sedih kita pasti mereka makin kecewa Iya, kan benar. sama apa yang udah mereka dapat. Jadi Tasya tetap ngasih wejangan bahwa jadiin aja ini batu loncatan buat kalian, karena biasa anak-anak yang kayak gitu itu masih pemula banget dari nol. Jadi Tasya harus ngasih tahu bahwa lo harus sabar, karena ini lo jadi batu loncatan kamu. Anggap nih kamu baru ngelihat bagaimana sih spek-spek lawan kamu kayak gitu. Itu yang jadi pelajaran lagi ke depannya buat lomba-lomba berikutnya. Oh berarti Tasya itu memotivasi ya untuk muridnya ya. Karena kan kalau udah yang kayak gitu ada nih beberapa guru yang malah ngedukung. Oh iya dia sebenarnya jelek jadi gini ya, cocok deh gini-gini. Atau enggak ada yang menyalahkan juri, jurinya nggak pinter nih, jurinya ini nih gitu. Jadi kan terus-terusan ada emosi negatif ya, kayak ngejulidin jadinya ya kan. Tapi di sini ketika murid-muridnya galau, untungnya semua masih mau terbuka sama Tasya ya, masih mau untuk bercerita, masih percaya ya sama Tasya ya. Pernah nggak ada kejadian kayak misalnya dia nggak menang lomba terus biasanya dia nggak mau les lagi Tasya? Ada. Oh serius? Ada. Itu gimana ceritanya sih Tasya? Jadi ceritanya dia itu nggak menang lomba. Kembali lagi ke anak yang bikin status. Oh Iya, dia itu udah lama proses belajarnya sama Tasya atau baru? baru 2 kali. Baru 2 kali latihan. Tapi dia itu setiap pembinaan lomba yang lewat Tasya dia selalu lolos ke final. Jadi walaupun dia nggak dapet juara 1, 2, 3, tapi dia selalu lolos sampai final. At least dia dapat 5 besar seperti itu. Tapi emang di juara itu nggak ada sampai 5 besar kan Kak, kayak gitu. Sedangkan kalau dia pembinaan dari sekolah, dia nggak pernah lolos ke semifinal pun, dia nggak pernah lolos. Habis itu dia pernah, habis pembinaan dia udah sampai 5 besar, dia nge-stop. Dia langsung, udah lah Miss, aku udah nggak mau lomba gini lagi gitu.
Oke, nah di sana tanggapannya Tasya gimana? Rasa bersalah sih iya, Ah, sedih juga iya, rasa kecewa ke anak tersebut juga iya, tapi gimana ya, susah ngedeskripsiinnya karena balik lagi jadi guru kan harus kelihatan terus Iya. kuat aja dan Iya, dibandingkan betul. mereka gitu. Kalau kitanya drop, bagaimana dengan mereka siswa-siswa yang ngerasain lomba, pasti lebih drop lagi, yang ngerasain kalah kayak gitu. Oke, berarti kedekatan Tasya dengan murid ini bisa dibilang deket ya, lumayan Iya, ya, deket karena kan Tasya tuh sampai tahu statusnya, terus juga dia selalu cerita sama Tasya. Nah, Tasya kan menerima itu dari murid 3 tahun gitu ya. Ada nggak yang emang bener-bener murid yang paling berkesan buat Tasya? Ada. Itu boleh cerita nggak gimana sih kok itu bisa dibilang paling berkesan tuh ketika apa tuh Tasya? Jadi murid aku yang paling berkesan ini itu ada di kelas, sekarang naik udah ke kelas 4 SD. Oke. Jadi dia tuh anaknya cowok, anak cowok. Dia bener-bener sweet banget. Dia gitu? dia selalu ngerti, Miss Tasya kenapa sih? Boleh tidak cerita sama aku? Oh Miss Tasya my kenapa sih? God. Karena dia ngomongnya setiap hari selalu baku, Kak. Jadi Oh. dia selalu Miss Tasya kenapa hari ini kok diem aja? Terus kalau Ya Tasya ampun. lagi ulang tahun, pasti dia selalu ngasih surprise, Ya dan dia selalu ampun. ngasih hadiah. Waktu itu Tasya pernah dikasih bucket yang besar banget, itu isinya snack, dan snacknya Tasya tahu dia effort banget sih buat beli itu. Waduh, dia sampai kayak gitu Iya, ya. dan dia pernah sampai nanya kayak gini, Miss Tasya nanti kalau habis kuliah mau ngapain? Terus Tasya jawab langsung, Miss kayaknya mau keluar negeri deh gitu, Miss mau lanjut di sana. Dia sampai sedih, terus dia banget. megangin tangan Tasya terus dari awal sampai akhir belajar. Ya ampun. Iya, dia sweet banget, bener-bener kesayangan. Ya ampun, itu sampai kayak gitu ya. Iya. Nyaman banget tuh berarti Tasya. Iya, benar. Aduh, kalau misalnya dia itu berarti dia anaknya itu termasuk gini ya, so sweet, terus juga dia perhatian banget sampai nanya kenapa kok diem Iya, aja. betul. Berarti kan dia tuh bener-bener perhatian banget gitu ya. Iya. Nah, kalau dari pihak orang tua gimana Tasya? Orang tuanya lebih perhatian lagi. Oh iya ya. Karena dia dididik oleh parenting yang sangat sweet di rumah, jadi anaknya sweet juga kayak gitu. Kayak Miss capek ya, dia tiba-tiba ngasih tisu terus ngelapin keringat. Ya Miss capek ampun. banget kayaknya kelihatannya hari ini. Kakak, Miss capek ya ngajar aku dengan kakak gitu dia. Astaga, gimana nggak luluh ya hatinya Iya. kalau kayak gitu ya. Jadi selalu jadi murid Aduh. kesayangan. Iya. Terus pernah nggak Tasya ngalamin kayak capek banget nih sebenarnya, tapi karena ngelihat adik-adik tuh excited banget ngajar, mau nggak mau Tasya harus lebih semangat lagi daripada mereka gitu. Sering. Oh, sering ya? Iya, apalagi kalau udah masuk ngajar malam itu pasti rasanya badan tuh udah remuk, udah capek karena kan kita ngajar duduk terus, Iya. atau enggak berdiri terus, udah antara dua itu doang. Tapi murid-murid tuh ngerti langsung kayak, Miss Tasya capek ya, ini aku ambilin minum ya. Kadang sampai diajak makan malam dulu, habis itu baru belajar. Sampai kita yang jadi Ya ampun, gurunya Tasya. rasanya ya ampun kok sampai kayak gini ya. Gitu. Diterima banget ya. Iya. Astaga, itu nggak ke murid aja tapi ke orang tuanya juga ya. Iya. Waduh, itu kepercayaannya tuh udah luar biasa loh Iya, Tasya. betul. Itu kita harus bertanggung jawab full gak sih juga Iya, sama betul. ini. Iya. Itu so sweet, terus juga perhatian, ya kan. Berarti dari sini Tasya bisa ngelihat ya, ternyata ketika anak itu memperlakukan kita, atau misalnya karakter anak tuh ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarnya ya. Iya, betul banget, setuju banget sama itu kan. Nah, sebentar lagi deh kita bakal bahas pengaruh lingkungan ya terhadap si anak itu ya. Karena kan dari situ Tasya juga udah tahu ya, oh ternyata lingkungannya seperti ini. Maka dia tuh juga ya kayak gitu kan ya. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut nih fans di Radio Barong, Rina mau umumin sekali lagi buat fans di Radio Barong yang mau bertanya-tanya, yang mau sharing bareng kita, langsung aja DM Radio Barong FM, atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Enjoy.
Indonesia Raya Kak.
di kawasan Pantai Indah Singaraja Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Tasya di sini ya. Nah, tadi terakhir itu kita ngomongin tentang lingkungan nih Tasya. Ternyata anak itu berpengaruh banget ya, lingkungan tuh berpengaruh banget sama anak itu sendiri. Iya betul. Tasya ngelihat Tasya kan banyak ya punya murid ya. Nah, itu bisa ngelihatnya itu dari mananya Tasya? Dari caranya dia memperlakukan Tasya atau dari caranya dia berbicara? Itu tuh kelihatan Tasya dari mana Tasya? Kalau dari sekian banyaknya siswa yang udah Tasya handle selama ini, kalau dari cara lingkungan mempengaruhi si anak itu bisa Tasya lihat dari bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia memperlakukan Tasya, sampai bagaimana cara dia menghandle dirinya sendiri. Wow, oh di situ tahu ya Tasya ya? Iya, jadinya kelihatan. Oh, Gimana? itu kayak gimana sih contohnya Tasya? Oke, misalkan Tasya ngasih contoh di dua rumah tangga yang berbeda dari dua siswa. Kita taruh murid yang orang tuanya cuek, orang tuanya nggak terlalu ngurusin anaknya, nggak terlalu mikirin anaknya, ya hanya sekedar lah. Bahkan mungkin Tasya sampai berpikir jelek gitu, pasti orang tua ini ngelesin anaknya buat jadiin Tasya itu pengempunya. Oh, Iya, bukan buat bener-bener guru. iya. Karena dia pernah minta ke Tasya beberapa kali tuh dia buat minta anaknya les setiap hari, dan orang tuanya sama sekali nggak ada nengok anaknya padahal orang tuanya ada di sana. Kayak gitu. Dan Itu orang tua berpengaruh yang banget kedua ya? iya itu berpengaruh banget. Orang tua yang kedua itu kita taruhlah murid Tasya yang bener-bener Tasya sayang, parentingnya bagus, selalu ngeliatin anaknya, habis itu memperhatikan anaknya. Kalau mau les, ininya udah belum deh, ininya udah belum kak, kakak gini ya, nanti kalau les gini ya. Dan anaknya jadinya nurut banget, iya ibu gitu. Kita lihat dari dua anak si A sama si B ini memperlakukan Tasya itu dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Kalau anak yang A ini, dia itu cenderung lebih sombong. Oh, malah jadi sombong ya? Bahkan Tasya pernah dibilang sampai kayak gini, Miss kan mau ketemu ayah karena mau ngambil gaji kan. Dia sampai ngomong kayak gitu, sampai sekarang Tasya nggak bisa lupa omongan itu. Dan dia bilang, loh kan Miss juga dibayar sama ayah, harusnya kan Miss nurutin aku dong gitu, dia ngomong. Ya ampun. Karena emang dia maunya suka-suka dia aja, karena dia ngerasa nggak ada orang tua yang ngeliatin dia. Itu sebenarnya kita satu sisi emang bener ya sakit, tapi Iya. satu sisi lebih kasihan ke anaknya nggak sih? Iya, lebih kasihan sama anaknya dan adik-adiknya dia, karena dia ada 4 bersaudara dan itu semua masih kecil dan nggak ada yang diperhatiin. Ya ampun, itu orang tuanya sibuk kerja atau apa Tasya? Kalau ibunya sibuk, nggak tahu sibuk ngapain, tapi emang di lingkungan rumah itu karena dia punya usaha dan karyawannya pada bilang, aduh Miss nggak usah diladenin deh, itu loh ibunya nitip-nitip anak aja di kita, nggak mau ngepung, malah main HP, tidur kayak gitu. Kalau ayahnya dia emang real sibuk, jadinya emang dia kurang perhatian ke si anak-anaknya ini. Kayak gitu. Ih, kasihan banget ya sebenarnya dari si anak ya. Iya. Nah, itu dampaknya ya. Tapi yang parentingnya bagus tuh dia gimana? Kalau parentingnya yang bagus, dia tahu cara menghargai. Bahkan baru kita baru masuk ke dalam rumahnya aja langsung, Miss Tasya hari ini gimana? Miss sudah makan belum? Miss sudah minum belum? Dia bisa Mau minum air memperlakukan nggak? orang itu benar-benar ini ya. Iya, bener-bener baik banget. Terus dia udah ngabsen dari jauh-jauh hari. Miss Tasya pasti mau ulang tahun ya, Miss mau hadiah apa? Miss mau nggak kita makan pizza pepperoni bareng? Dia ngomong kayak gitu. Ya Sedangkan kalau anak yang satu lagi dia malah bilang, Miss aku mau ulang tahun, aku mau kado. Dia bilang kayak gitu. Oke, jadi di sana itu perbedaannya udah terlihat jelas sekali ya. Betul. Iya, ternyata bener ya, lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Nggak hanya lingkungan teman, tapi yang paling penting itu keluarga ya, karena itu kita setiap hari itu pasti kan pulangnya ke rumah gitu ya. Nah, terus sekarang kan aku dengar-dengar Tasya udah punya asisten. Itu bener nggak sih Tasya? Bener. Wah, keren banget sih, masih semester 6 udah punya bisnis, bahkan sekarang udah punya asisten ya. Aduh, itu gimana ceritanya? Karena kewalahan ngajar atau karena wah banyak banget nih muridnya, atau gimana Tasya? Karena itu kan
bisa membuka peluang untuk orang lain Iya, ya. betul. Itu gimana sih ceritanya Tasya sampai ada asisten? Kalau pertama kali ada asisten itu karena pertama waktu itu aku ngerasa kewalahan bahwa aku nggak bisa terus-terusan ngajar, dan aku mikirin aku takut kedepannya ternyata aku nggak netep di Bali. Oh Kayak gitu. Jadinya aku harus mikir ternyata murid-murid aku ini harus dibawa kemana ya. Oh, Kalau ternyata akhirnya aku nggak bisa stay di Bali, murid aku apa mau aku lepas semuanya, itu rasanya sayang banget. iya banget. Iya. Terus yang kedua karena aku ada bisnis lain yang kadang kalau lagi waktunya tuh bener-bener Deadline gitu ya. membludak, aku sampai nggak bisa ngehandle, kadang aku nggak bisa ngehandle dua-duanya gitu. Jadinya aku memutuskan buat cari asisten, itu nggak ada salahnya. Apalagi bener kata Kak Rina tadi, itu buka peluang pekerjaan kan buat orang-orang yang di sekitar Singaraja khususnya. Jadi itu aku mutusin buat buka rekrutmen. Wah, keren banget. Berarti sekarang asistennya Tasya itu mahasiswa juga? Iya, mahasiswa. Satu udah SPD tapi udah selesai. Wah, keren banget ya. Jadi apalagi kita sebagai mahasiswa itu kan ya kalau dapat tambah-tambahan itu lumayan banget ya Iya, kan. iya. Anak-anak kos terutama kan. Wih, tapi dengan Tasya membuka peluang itu mungkin sangat-sangat berarti buat mereka ya. Nah, gimana nih Tasya caranya Tasya itu untuk berani mengajak orang lain masuk ke bisnisnya Tasya, karena itu kan nggak gampang, kita harus tahu dulu karakternya pas atau enggak sama kita, habis itu pas atau enggak sama orang tua muridnya, sama muridnya. Itu gimana Tasya? Lama nggak itu gini prosesnya? Kalau penyesuaian prosesnya itu lama banget. Itu lebih ke bagaimana aku meyakinkan diriku sendiri, mematangkan keputusanku bahwa oh ini loh, ngambil asisten itu adalah keputusan yang tepat. Karena kalau kita lihat dari zaman sekarang itu banyak banget asisten yang nipu segala macamnya, apalagi udah dilihat wah ini lembaga kursus ini kayak gitu. Dia atau dia lebih menguntungkan pribadi kayak gitu. Jadi lebih Tasya memantapkan diri, habis itu baru bisa yakin kalau ini loh asistennya yang cocok dari segi CV mereka juga. Terus pas mereka interview segala macam. Udah sampai kayak gitu ya, udah ada interview, udah sampai. Wah, keren banget sih Tasya. Iya, karena Tasya nggak gampang percaya sama orang. Oh gitu. Iya, jadinya harus itu ada karena interview. ada trauma atau gimana Tasya? Karena ngelihat dari pengalaman orang-orang aja sih Kak. Karena orang lain pada bilang susah loh cari asisten. Ini aja lembaga ini ditipu sama marketingnya, asistennya kayak gitu. Jadinya udah oh ya udah kalau gitu berarti tahap rekrutmennya juga harus diperketat lagi, pemilihan orangnya juga harus lebih diseleksi lagi kayak gitu. Nah, pernah nggak suatu ketika itu ada salah satu partnernya ya, bisa dibilang partner yang awalnya dia tuh sevisi dan semisi nih sama kita, tapi di tengah-tengah dia tuh tiba-tiba kabur atau tiba-tiba melenceng lah dari visi misi perusahaan, tuh gimana tuh? Ada. Kalau aku orangnya nggak pernah mau ribet atau pusing sama lingkungan yang toksik atau yang kayak menguras energi atau pikiran aku banget. Aku langsung cut off. Nah, itu sebelum Tasya cut off itu kan pasti ada resiko ya, entah kita jadi nggak disukain atau kita dianggap kayak gimana sih kok tega banget dan lain sebagainya. Itu memutuskan untuk oke, aku nge-cut off aja deh. Itu kan butuh suatu keberanian yang besar ya. Iya. Nah, itu apa sih yang membuat Tasya itu berani gitu? Kalau aku selalu ngebiasain diri aku buat dengar dari kedua belah pihak. Jadi karena aku langsung berhadapan dengan orang tua murid, habis itu langsung berhadapan dengan teacher yang ada di lembaga kursusku, aku langsung ajak ngomong keduanya. Jadi aku bilang, aku cross check lagi, ini loh orang tua ini si A bilang kalau kakak itu gini, emangnya bener ya? Terus baru beliau menceritakan iya sebenarnya gini. Bahkan aku sampai mediasi ke muridnya karena sampai muridnya tuh trust issue gitu. Trust issue ini kalau diajar sama Miss Tasya kayak gitu juga nggak sih sama kayak si kakak ini juga nggak kayak gitu, sama nggak cara ngajarnya, ngeboseninnya sama nggak kayak gitu. Dia sampai mikir bahwa kita itu ngebosenin padahal dia belum coba, dia belum tahu gitu. Oh iya. Nah, kalau udah pernah ada kejadian seperti itu tuh membuat
seorang Tasya ini makin takut nggak lagi menerima orang atau gimana tuh? Ada pengaruhnya nggak sebenarnya ke Tasya sendiri? Jujur berpengaruh banget. Yang pertama pengaruhnya itu apa? Karena kepercayaanku, karena kan aku sulit banget percaya sama orang, itu jadi makin sulit. Terus kemudian cara aku merekrut orang tuh jadi bingung, ini aku harus merekrut dengan cara apa ya, kenapa ya, padahal di CV dia bagus banget loh, dengan segudang berjuta-juta prestasi lah ibaratnya, terus pengalamannya juga udah pernah gini, udah pernah kayak gitu, walaupun emang dia kelihatannya di CV dia itu pindah-pindah tempat ngajar seperti itu. Berarti Tasya benar-benar nyeleksi banget ya? Iya. Emang itu berpengaruh banget Tasya kalau misalnya dia itu pindah-pindah tempat ngajar itu? Kalau menurut Tasya, iya itu berpengaruh sekali, karena bagaimana cara kerja, siapa tahu dari cara kerja dia yang perlu dipertanyakan dari masing-masing lembaga kursus, atau dari lembaga kursusnya yang masing-masing sedikit bermasalah kayak gitu. Jadi itu yang harus benar-benar diseleksi sih. Sekarang udah ada berapa asistensi Tasya? Sekarang udah ada 3. Wah, luar biasa. Luar biasa sih itu belum termasuk Tasyanya sendiri ya. Kalau Tasyanya tersendiri yang terjun langsung itu udah ada 4 ya. 4 pengajar gitu ya. Nah tadi kan Tasya sempat cerita kalau Tasya punya murid, itu muridnya pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah kalau ini nih timnya Tasya ini kan juga pasti karakternya beda-beda. Gimana caranya Tasya itu sebagai leader itu bisa untuk menyatukan antara karakter-karakter yang berbeda ini Tasya? Kalau biasanya aku selalu rutin ngadain gathering. Gathering. Ya, jadi gathering itu biasanya aku ngumpulin mereka di satu hari, biasanya siang atau dari pagi jam 10 itu kita mulai meeting, kita ngobrol di satu rumah makan. Jadi kita mulai ngobrolin apa sih sebenarnya kendala kamu buat ngajar si A, si B, si C, terus kendala kamu buat ngajar si D, E, F itu apa, terus kamu juga ngajar si ini apa aja sih kendalanya kayak gitu, terus orang tuanya gimana, apakah welcome sama kalian, terus terkait pembayaran siswa-siswanya itu bagaimana, apakah harus yang dikejar-kejar, apakah dia yang kesadaran buat membayar, karena kan di sini posisinya Tasya juga harus menggaji mereka kan, membayar mereka. Jadi kadang mereka tuh mengeluhkan, ini kok susah banget ya bayarnya, si ini kok susah banget anaknya buat di chat ya gitu, hilang-hilangan melulu kayak gitu. Oh ada ya yang sampai gitu ya Tasya? Iya ada. Waduh berat juga ya ternyata ya. Tapi penting banget itu dilakuinnya sebulan sekali berarti Tasya ya? Sebulan sekali kalau lagi nggak sibuk. Kalau lagi sibuk banget biasanya 2 atau 3 bulan sekali. Itu kan penting ya untuk kita saling mengevaluasi. Terus juga kita saling mengintrospeksi diri juga. Kayaknya aku harus belajar banyak lagi nih tentang teknik mengajar dan lain sebagainya. Pernah nggak ada di satu tim itu ada pertengkaran, terus Tasya mau nggak mau jadi penengahnya? Sejauh ini syukurnya belum, tapi jangan sampai ada. Iya, belum pernah ada, karena sejauh ini masih berjalan satu pemikiran. Kalaupun ada yang berbeda, pasti kita selalu sama ratain lagi pemikirannya. Oh iya, ternyata kalau plan A itu jelek loh, jadi plan B aja deh yang harus dipakai karena benefitnya lebih gini, jadi resikonya juga jadi lebih sedikit kayak gitu. Wah ternyata Tasya juga udah sampai mikir ke plan A, B, C, D, E ya? Iya. Itu karena apa Tasya? Ya ampun, biasanya orang mentok sampai plan B aja sih. Karena Tasya lebih ngerasa banyak banget kadang planning kita tuh yang gagal. Contohnya misalkan sebenarnya Tasya di tahun ini pengen ngadain charity event yang lumayan besar buat di lembaga, dan itu baru pertama kali diadain. Tapi karena adanya salah satu asisten yang emang kurang profesional dalam pekerjaan, akhirnya Tasya harus cut off dia. Itu yang lumayan berpengaruh buat event besar ini gitu. Jadi harus ada plan C, D, E gitu. Wah keren banget Tasya, sampai kepikiran sama yang kayak gitu ya. Nah berarti eventnya ini itu belum terlaksana tapi akan terlaksana gitu ya Tasya ya? Akan terlaksana. Waduh ini lagi persiapan berarti ya. Semoga gini ya Tasya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar nanti acaranya. Oke, jadi itu dia
kita ngobrol tadi tentang lingkungan, pengaruh lingkungan, terus juga asisten dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang mahasiswa di Tasya, kan sekarang itu lagi zamannya untuk yang namanya nongki gitu ya. Udah banyak sekali kafe-kafe yang ada di Singaraja nih khususnya. Baru jalan dikit kanan kiri udah ada kafe-kafe nih. Udah banyak yang pamerin OOTD, pamerin aku bareng geng ini nih sekarang nongkrong di sini. Sedangkan Tasya ini aku lihat tadi ceritanya kebanyakan ngajar gitu ya. Nah, Tasya pernah nggak ngerasa kayak aduh aku juga pengen nih sekali-sekali nongkrong, atau ih kok aku ngambil kerjaan tuh berbeda ya dari temanku gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu Tasya? Sering banget ngerasa, bahkan sampai kadang ngerasa minder, kayak kenapa ya kok dia enak banget bisa nongkrong terus tiap hari pagi siang sore malam, kayaknya kalau diajak keluar tuh bebas, bisa aja, bisa free aja gas saya, tapi kok aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa ya gitu. Terus kadang aku juga suka ngerasa kenapa ya kok aku nggak bisa masuk deh ke pergaulan anak-anak remaja seusia aku, kenapa ya aku lebih ngerasa cocok sama orang-orang yang lebih dewasa daripada aku gitu, dari segi pemikiran segala macem, karena kembali lagi ke itu. Tapi kalau masalah nongkrong biasanya aku selalu ngeluangin waktu, tapi itu nggak sama temen, sama keluarga aja sih. Oh gitu. Iya. Jadi tetap ada nongkrongnya gitu ya, Pasti cuman dong. ya cuman sama keluarga Iya, gitu betul. ya. Pernah nggak ada gini Tasya, kayak cemburu, jealous gitu, kayak ih kok temen-temennya pada nggak sama aku nongkrongnya gitu, tapi satu sisi kalau aku pun diajain ya aku nggak bisa Iya. gitu. Nah, pernah nggak ada yang kayak gitu Tasya, rasa-rasa kayak gitu? Nggak pernah, karena aku daripada aku diajak habis itu aku bakal nggak bisa kan, karena kesibukan yang kerja, ngajar segala macam. Jadi lebih baik ya nggak usah ngajak, dan aku nggak pernah ngerasa Nggak diajak sakit gitu hati, ya? nggak pernah ambil pusing itu, karena aku udah keisi sama kegiatan-kegiatan kan menurutku positif kayak gitu. Jadi lebih ke ya udah nggak apa-apa, daripada aku yang harus jadi orang nggak enakan dan harus maksa bilang iya padahal sebenarnya aku nggak mau, buat apa kan, itu bakal buang-buang waktu, habis itu buang-buang tenaga juga. Jadi ya udah, jadi nggak usah ambil pusing. Oke, nah sekarang itu kan tentang pilihan semua ya, Iya. antara nongki, kuliah sambil kerja, itu kan sebuah pilihan. Kayak hal kecil nih, ada temen yang ngajain hari ini jam 5 kita nongki ya, taunya Tasya hari ini jam 5 tuh udah harus ke studio atau misalnya harus ngajar. Apa yang membuat Tasya itu konsisten dengan pilihannya Tasya? Oh enggak, aku nggak boleh diganggu nih ngajarnya. Itu yang membuat Tasya konsisten dan teguh dengan pemilihannya Tasya itu apa sih? Itu kembali ke mindset sih kak, bagaimana kita itu punya pemikiran yang emang ini loh keperluan yang harus kita prioritaskan. Kembali lagi ke awal, apa yang harus kita prioritaskan. Kalau prioritas kita memang kerja, prioritas kita kuliah, ya pasti kita akan mengutamakan itu. Ya kalau sekedar nongkrong, pastilah nongkrong, tapi kan nggak bisa sering-sering kayak gitu, dan harusnya lingkungan juga lebih memahami seperti itu. Jadi itu sih kalau lebih ke prioritas, apa yang harus kita prioritaskan itu yang diutamakan. Wah, keren banget kata-kata hari ini. Apa yang diprioritaskan itu yang harus diutamakan gitu ya Tasya ya. Berarti Tasya itu sudah terbiasa untuk mengendalikan emosi. Kayak misalnya, aduh pas banget aku lagi pengen banget di nongkrong tapi satu sisi aku punya tanggung jawab untuk ngajar, ya udahlah nggak apa-apa, akhirnya bisa terlewati. Jadi lama-lama itu menjadi suatu kebiasaan ya Tasya. Jadi udah nggak melonya tuh udah nggak melo banget, tapi lebih ke mindset kayak kata Tasya tadi. Oh ya ini prioritasku, ya ini harus diutamain gitu. Dan itu nggak semua orang bisa loh Tasya, apalagi di umurnya kayak Tasya. Wah itu kebanyakan, apalagi sekarang bisa dibilang Gen Z gitu ya. Apapun yang membuat nyaman itu yang diutamakan gitu ya, zona nyaman gitu, nggak mau capek, nggak mau lelah. Ketika Tasya merasa capek, lelah, bosan, pasti pernah kan ya? Itu gimana caranya Tasya untuk Tasya itu, apakah istirahat dulu, calm down, atau justru kayak
oh nggak bisa nih, aku harus nyari motivasi, aku harus nyari orang untuk bisa membangkitkan aku lagi. Nah Tasya dengan cara apa tuh kalau misalnya lagi ada posisi capek, bosen tuh gimana Tasya? Kalau Tasya pribadi kalau lagi bosen atau capek pasti fokus dulu ke kerjaan yang lainnya. Misalkan kan Tasya punya joki, fokus dulu ke joki. Jadi walaupun capek tapi tetap bermanfaat gitu. Walaupun lagi stop ngajar biasanya stop dulu 3 hari atau 1 minggu kayak gitu. Stop dulu, jadi fokus dulu ke jokian. Buat dulu Jadi jokian, ada habis itu balik lagi. Oke, jadi Tasya ini mengatasinya itu dengan melakukan hal yang lain gitu ya, yang berbeda gitu ya, tanpa meninggalkan hal yang membuat Tasya itu bosan, capek gitu kan ya. Jadi itu tetap ini ya, continue ya, tetap berkelanjutan gitu ya, tetap murid-muridnya ada gitu. Oke, sebentar lagi karena tadi itu kita sudah membahas tentang gimana bisnisnya Tasya, Tasya ke murid, Tasya ke orang tua, bahkan Tasya ke asisten atau tim gitu, gimana caranya menghandle. Nanti sebentar lagi Rina bakal tanya-tanya pertanyaan dari fans Tia Radio Barong. Salah satunya itu mengelola finansial, karena kalau kita udah ngomongin bisnis itu pasti sangkut pautnya juga ke finansial ya kan. Nah gimana caranya Tasya untuk mengelola finansial, sebentar lagi kita bakal membahas hal tersebut. Jadi buat fans Tia Radio Barong, sekali lagi buat kamu yang mau bertanya-tanya, buat kamu yang mau sharing bareng kita, langsung aja DM Radio Barong 102 FM atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut seperti biasa, Rina puterin dulu lagu spesial buat kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy.
dari saya pakai itu. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina di sini ya, fans setia Radio Barong. Aduh, bintang tamunya ini membuat energinya Rina nih naik terus nih, jadi semangat terus nih untuk kita ngobrol bareng lagi. Nah, hari ini kita bakal lanjutin ke finansial nih Kak Tasya, cara mengatur atau mengelola finansial, karena kan Kak Tasya udah buka bisnis gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu gimana Kak Tasya cara mengatur atau mengelola finansial ala Kak Tasya? Oke, jadi kalau ngomongin tentang finansial, aku itu kalau masalah finansial sangat-sangat teliti buat ngurusin keuangan, karena aku selalu punya tabungan dan untungnya aku selalu dibiasain sama orang tua aku buat nabung dari kecil. Jadi dulu aku ingat banget dari kecil aku selalu nabung di celengan yang bulat kaleng itu. Dan sampai sekarang jadinya aku selalu kayak gitu. Setiap malam pasti aku nabungin, atau enggak setiap aku dapat bayaran dari SPP murid-murid pasti aku selalu naruh di sana. Dan itu selalu aku 80% dari Penghasilan. uang yang SPP murid kasih selalu 80 ke sana, 20 aku pegang masukin ATM. 20% aku pegang masukin ATM, 80% tabungan, karena pasti, dan itu udah pasti, itu pasti bakal kepake kapanpun itu, aku nggak tahu. Karena yang paling ditakutkan itu kan ini ya, pengeluaran tak terduga ya. Iya, itu betul. yang paling gak bisa kita iniin. Iya, betul. Pernah nggak ada kejadian yang memang membuat finansial itu terasa kacau berantakan, apalagi kan yang namanya mahasiswa gitu ya, kita masih punya nafsu untuk belanja, baru diajakin teman ke ini yuk, ada kafe baru, langsung beli ini itu. Nah, pernah nggak Tasya mengalami kendala di finansial kayak waduh kok sampai berantakan nih lagi nih, kayak aku trader ini deh, itu pernah nggak Tasya? Jelas pernah dong Kak. Nah, itu boleh diceritain nggak kayak gimana sih? Jadi waktu tahun lalu, kira-kira 1,5 tahun lalu itu adikku masuk ke SMA, dan ternyata dia nggak lolos jalur yang dia daftar, entah zonasi, entah nilai rapot, itu dia nggak bisa masuk lewat sana karena kebetulan dia nyari sekolah favorit. Jadi otomatis kita nyari orang dalam, dan itu bayarannya lumayan banget, beneran menguras. Dan buat bayar sumbangannya lagi, belum lagi uang bangkunya, belum lagi uang seragam, SPP-nya, tuh bener-bener menguras yang sampai 0 rupiah ternyata celenganku. Ya ampun, kayak ya Tuhan. Wow, hebat banget ya, ternyata Tasya juga memikirkan adiknya. Dan Iya, itu kan betul. bener-bener apa ya, kayak udah nabung ya, tapi ternyata ada pengeluaran tak terduga. Gimana cara Tasya itu untuk bisa menghandle, oh nggak apa-apa, berarti nih aku harus ekstra lagi nih kerjanya, atau aku emang harus bijak lagi nih mengelola keuangannya. Gimana tuh caranya Tasya untuk? Kalau aku lebih mikir kayak berarti aku harus kerja keras lagi nih buat ngebalikin uang-uangku yang raup secara tiba-tiba itu mendadak. Habis itu aku lebih ke ikhlas aja sih, karena aku mikir gak apa-apa lah, jugaan buat adik, pendidikan adik pasti aja bakal timbal balik, entah sekarang atau di masa yang mendatang, itu pasti bakal Tuhan ganti kok, mungkin berlipat-lipat ganda. Emang gak sekarang, tapi ternyata Tuhan balikin itu dari orang-orang sekitar, dari murid tiba-tiba yang pengen les membludak sampai akhirnya harus ngerekrut tim kayak gitu. Oh iya ya, itu penting sekali sih, karena di sana kan kita bisa yang namanya berbagi gitu ya, Tasya ya. Kalau misalnya Tasya ada yang ini nggak, misalnya kan dapat pendapatan nih, ada nggak yang memang khusus buat dirinya Tasya sendiri, self reward ya, boleh deh, aku mau beli coklat kesukaanku, aku mau beli es krim, atau aku perawatan, itu Tasya menyisihkan juga nggak? Iya, selalu. Iya, tapi biasanya itu nggak per bulan, karena kalau per bulan kayak uang skincare itu, karena Tasya tipikal yang nggak pakai skincare, jadinya
uang skincare bisa Tasya sisihin buat kayak misalkan kalau biasa liburan semester, biasanya Tasya ngeboyong keluarga itu buat makan-makan, atau biasanya ke Denpasar, di sana foya-foya lah ibaratnya. Tapi uang yang emang udah dibajetin kayak gitu dari uang sisihan itu. Jadi senengnya nggak sendiri, senengnya bareng-bareng, itu pasti jadi lebih seneng lagi kayak gitu. Ya ampun, mulia sekali ya Tasya ini ya. Tapi kalau untuk diri sendiri, pure bener-bener untuk diri sendiri, itu ada nggak nyisihin kayak, oh aku mau ke salon nih, keramas gitu kan, itu untuk diri sendiri gitu. Ada nggak Tasya, atau nggak pulang dari ngejob ini aku mau ke Indomaret, mau beli makanan kesukaanku gitu, ada nggak, pernah nggak? Kalau makan mungkin sering kayak hari ini aku kayak capek banget ya, terus habis itu aku mesti ngerjain kerjaan lagi, aku mau nongkrong deh ke pantai gitu. Itu pasti pernah sesekali, tapi mungkin itu nggak sampai direncanain atau disisihin banget kayak gitu. Atau ngalir kayak aja itu ya, pusing banget, pengen deh ke salon gitu, ke krimbat, tiba-tiba sama cukur rambut. gitu. Iya, jadinya mendadak. Ada pengeluaran mendadak juga ya. Iya, mendadak deh jadinya. Itu pernah. Jadi ya kalau gini ya, kalau biasanya mahasiswa apalagi pertama-tama dapat kerjaan atau punya pekerjaan, itu kan harus pinter banget tuh menghandle uangnya. Biasanya itu pasti baru dapat uang, langsung mikir mau belanja apa ya kira-kira nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, karena udah melalui beberapa peristiwa, beberapa kejadian, jadinya lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan. Pasti gitu kan yang dirasakan Tasya juga kan. Ada nggak pengalamannya Tasya yang memang membuat Tasya, aduh aku nggak boleh nih kayak gini lagi dalam hal keuangan? Pernah. Itu waktu ngapain Tasya? Jadi ceritanya kan Tasya mau self reward, tapi ngasih hadiah HP ke adik, karena adiknya Tasya HP-nya kayak ngerasa pengen dia beliin HP dia baru gitu. Tapi posisinya duit tabungan tuh masih pas-pasan kayak gitu. Habis itu udah ngerasa sih kayak habis ini tuh udah bakal nggak punya tabungan lagi deh, tapi tetap aja kekeh mau beli deh, yang penting dia seneng kayak gitu. Akhirnya ya udah, dibilang seneng tapi nyesel, lebih banyakan nyeselnya, tapi seneng. Ya udahlah, ikhlas aja. Berarti next itu bener-bener ya Tasya ya, harus dipertimbangkan lagi ya. Oke Tasya, nah untuk terakhir nih, closing statement, apa sih yang Tasya pengen sampein ke fans Setia Radio Barong, terutama untuk kalangan kaum muda nih? Karena kan hari ini kita ada di acara Suara Anak Muda, jadi apa pesan-pesannya Tasya sebagai anak muda untuk teman-teman yang ada di teman-teman fans Setia Radio Barong? Oke, kalau buat seluruh Gen Z nih tanpa terkecuali, khususnya untuk mau itu sandwich generation atau yang memang sudah tercover dari orang tua tapi Gen Z mau mulai mencoba usaha, intinya jangan gengsi, jangan malu ya say, karena gengsi itu benar-benar menjatuhkan kita. Karena jangan lupa untuk dibarengi dengan usaha dan doa, karena aku percaya banget usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jadi bohong banget orang yang bilang aku berdoa terus loh tapi usahaku lancar, itu bullshit guys. Jadi tetap barengi usaha, doa, dan jangan gengsi, itu aja kuncinya sih. Oke, jadi buat fans Setia Radio Barong, itu dia kunci dari Kak Tasya ya, harus diimbangi juga dengan usaha dan juga doa ya, doa dan usaha. Nggak bisa doa aja tapi kita nggak ada usaha ya. Dan yang paling penting adalah jangan gengsi. Iya betul. Karena kan zaman sekarang mau kemana nih? Mau ngajar, nggak gaul banget, nongkrong dong gitu kan biasanya ya. Tapi di sini Tasya membuktikan kayak dengan ini aku bisa membuka peluang untuk banyak orang, dan itu bermanfaat juga untuk banyak orang. Itu luar biasa. Terima kasih ya Tasya udah datang ke Radio Barong. Semoga next time kita berbincang bersama lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih Kak. Oke, so buat fans Setia Radio Barong, itu dia
cerita kita hari ini ya, tema kita kali ini tentang kuliah sambil kerja. Emang bisa? Bisa dong, buktinya Kak Tasya bisa ya. Apa yang diprioritaskan itu yang diutamakan tuh, kata Kak Tasya. So buat fans di Radio Barong, terima kasih banyak yang tadi udah bertanya-tanya bareng Rina, yang udah sharing-sharing bareng Rina. Besok kita akan ketemu lagi di jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Kak, dari sini malam habis itu ngajar lagi. Enggak, hari ini aku lagi istirahat karena gini,